kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tangga Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau sudah mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini. Kami tahu itu bukan kebetulan, tetapi kasih Tuhan yang bekerja atas hidup kami, atas diri kami, menggerakkan kami dari bangun tidur hingga kami sampai di tempat ini. Itu semua kami rasakan betapa besar, betapa dalam kasih sayang Tuhan atas hidup kami. Kami hendak menggumuli firman-Mu Bapa. Kami undang Engkau masuk di dalam hati kami masing-masing, mengajar kami secara pribadi, agar kami sepulang dari tempat ini mendapatkan sesuatu yang baru, yang memperkuat iman percaya kami, yang memperdalam rasa cinta kami kepada Tuhan. Kami mau serahkan jam berikut ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mau serahkan ruangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengikat segala kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan. Hadirlah Tuhan di tempat ini, hadirlah di dalam hati kami masing-masing, ajar kami secara pribadi. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, saya malam. Karena di depan itu gelap, otomatis. Hari ini kita kedatangan tamu, teman lama dari Mas Andre, seorang dokter hewan, seorang perempuan yang luar biasa. Gak usah berlama-lama, nanti biar beliau saja yang bercerita begitu. Habis pergi dari jauh gitu ya. Nah, ingin membawa oleh-oleh buat Bapak Ibu semua. Gak usah berlama-lama, saya undang dulu Kak Diana. Monggo Kak. Tepuk tangan dong Bapak Ibu saudara. Ini jauh banget loh Bapak Ibu. Saya nggak bisa memikirkan ini di mana daerahnya. Matur nuwun. Terima kasih Marta. Bapak Ibu, nama saya Diana Tahari. Saya terpanggil, sebelum saya terpanggil jadi misionaris, saya melayani dengan STEMI, Stephen Tong ke seluruh Indonesia, kurang lebih setiap tahun keliling Indonesia. Dan pada saat 4 tahun saya melayani di STEMI, mengunjungi sekolah-sekolah. Nah, pada saat saya banyak hal yang saya alami, penderitaan dan keajaiban Tuhan buat saya. Waktu itu saya harus berjalan 100 meter untuk bertemu dengan kepala sekolah, sebab harus tidak ada yang bisa mengantar saya ke sekolah lain, butuh waktu. Dan waktu saya berjalan selesai dulu, ibu sekolah bila ibu katakan bahwa ibu yang punya sepeda motor sini 2 orang, kepala sekolah dan pendeta. Ibu jalan aja 100 meter ketemu nanti rumah Bapak Pendeta. Saya jalan 100 meter, kemudian belum sampai masuk, hanya situ kan pagarnya dari tanaman. Dia lihat saya, ibu mari masuk, mari saya tak antar. Saya belum bicara apa-apa, mari saya antar. Ibu tunggu. Saat saya ada di atas motor, dia katakan, ibu,
jam ini, waktu itu sudah jam 9, jam ini saya tidak pernah ada di rumah. Saya sudah di ladang. Belakang saya menangis, siapakah saya Tuhan yang peduli dengan saya. Banyak hal lagi, bukan salah satu dari itu. Itu membuat saya, Tuhan, saya ingin lagi menderita untuk Tuhan. Dan pada tahun usia saya sudah 60, saya ambil keputusan menjadi misionaris. Waktu itu mama saya semua melarang, mama saya bilang tidak boleh, saya bilang tidak mami, saya tetap melaksanakan ini panggilan saya. Masih ada anak mami yang lain. Dan tahun 90 bulan Maret 17 Maret saya berangkat ke Guinea Bissau. Guinea Bissau adalah negara termiskin nomor 2 di dunia. Di Afrika bagian barat, Afrika Barat, Guinea Bissau. Kemudian Bapak Ibu, sampai di sana saya sedikit dalam pelayanan. Tuhan luar biasa menyertai. Dan sebelumnya saya bercerita bagaimana saya mengambil keputusan itu tidak gampang ya. Tuhan, bagaimana saya harus pergi? Itu negara yang jauh begini-begini. Dan saya mendengar cerita panas udara, suhu sana, terus hanya tiga bulan musim hujan dan selanjutnya musim panas. Tetapi Tuhan kasih firman pada saya di 2 Timotius 2 ayat 4 bahwa seorang prajurit dia tidak kehidupannya hanya mengandalkan Tuhan, dia harus kita baca ya Bu, Bapak Ibu. Prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, banyak hal yang meragukan saya bisa nggak gini-gini dalam segi usia yang sudah 60 tahun saat itu. Dan siapa yang kami itu harus ditunjang tidak pernah hanya mencari, tidak bukan fasilitas keuangan, tapi mereka hanya fasilitas sampai di sana. Selanjutnya urusan kita harus ada gereja pendukung, gereja pengutus. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menjawab saya? Saya ragu-ragu dan masih meragukan, tetapi Tuhan berikan firman ini membuat saya segera berangkat. Kepastian itu sudah jelas. Nah, waktu itu sudah siap berangkat sana dengan temperatur waktu itu 50 derajat Celcius. Bapak Ibu, saya waktu pelayanan saya pakai sun cream tetapi tetap terbakar. Saat terbakar itu saya katakan berdoa, Tuhan, saya menangis karena itu terbakar sakit sekali. Saya bilang, Tuhan, tolong saya. Dan Tuhan arahkan pandangan mata saya, lihat pohon di depan kurang lebih 100 meter, ya 50 meter dari kamar saya. Saya melihat ada pohon besar dan pohon itu tinggi dan daun-daunnya bertiup. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, masih ada angin. Dan waktu itu badan saya dingin dan saya tidak akan masalah dengan panas. Begitu penyertaan Tuhan. Banyak hal yang saya mengalami yang tidak saya alami di Indonesia, saya alami di sana. Negara ini sangat miskin, tetapi mempunyai kasih yang tinggi. Mereka rata-rata ateis, tidak hanya menyembah. Kalau orang tua-tua itu banyak kan mereka pohon-pohon, batu-batu animisme. Jadi seperti di Bali. Nah, kemudian saya melihat, waduh, anak-anak ini sangat mengasihi sekali. Mereka menolong, maupun orang-orang tua sana kalau menolong kita betul-betul dengan hati. Mari saya tolong. Nah, Bapak Ibu lihat di foto ya itu ya. Ada di foto saya yang saya kirim di grup. Di grup doa pagi. Di situ ada foto bagaimana cara makan orang Guinea Bissau, orang Afrika, ya. Satu tampan dipenuhi dengan beberapa anak ya. Kalau ada 5, 10, 7 ya, di situ mereka kumpul dan mereka makan tidak berebutan. Dan biasanya yang lebih tua membagi ikannya kalau ada ikan. Kalau tidak ada ikan ya sudah, nasi sama kuah aja. Kuahnya biasanya mereka bikin dari okra dengan daun rosella, dibikin kental, ditabur gitu. Dan kuah itu biasanya kuah dari mereka masak, suka kecut, jadi taruh di situ kuah dan okra. Nah, begitu kadang-kadang saya heran dia, kalau kita bertamu atau apa mereka panggil,
Mari waktu makan, mari makan, padahal makanan biasa. Harus makan dengan mereka. Itu sudah mengurangi jatah mereka makan. Tetapi mereka tidak bisa membiarkan tamu datang tanpa makan pada saat mereka makan. Itu begitu mengasihi. Kalau kita punya uang, kita bisa kasih. Kalau kita berlebih, kita gampang mengasihi orang. Tetapi dalam kekurangan, kita mengasihi orang. Itu luar biasa. Inilah bangsa itu, bangsa Gini-Bisau, orang sana. Ya. Di situ ada gambar bagaimana cara makan. Jadi makannya sedikit-sedikit ya, dari pinggir maju pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Itu kalau ada sisa disimpan, tidak dibuang, disimpan. Nanti dikasih lagi kalau ada orang mau makan atau besok makan malam ditambah. Kemudian ada foto yang kedua, Bapak Ibu. Itu foto kedua saya. Itu ada seorang bapak dengan saya foto. Dia pakai topi biru. Ini dulu orang yang meninggal, orang bukan orang percaya. Dia sangat-sangat negatif ya pekerjaannya. Dia punya bar, dia punya segala tempatnya, prostitusi lah kerjanya ya, begitu-begitu. Orang kita sudah tahu ya, pada saat dia bertemu dengan Tuhan, dia menyerahkan semua tempat bar itu dirubah untuk tempat berdoa. Dia meninggalkan dan sangat mengasihi, meskipun mereka bahasa kurang ya, tetapi mereka rindu bersekutu. Saya foto dengan dia, Bapak itu ya. Terus kemudian ya Bapak Ibu lihat itu nomor 3, itu barnya dia yang dipakai untuk persekutuan, untuk berdoa. Di situ ada misionaris yang bule ini dari usia 80 tahun lebih, dari Jerman. Dia pernah melayani di Indonesia bertahun-tahun, puluhan tahun. Kemudian ini kita menyeberang. Perjalanan di sana tidak ada dan aspal ya, kita tidak ada aspal. Nah, semua jalan berbatu-batu, jalan tanah. Tapi di CC ini jalannya banyakkan tanah dan lumpur. Jadi kita pakai jalan itu. Ini saya harus menyeberang ke CC, desa CC. Desa CC ini orang suku Fula dan semua Muslim. Nah, di sini kita melayani anak-anak. Bagaimana caranya? Anak-anak ini sekolah di tempat kita. Nah, kita punya SD kelas 1 sampai TK sampai kelas 3. Waktu itu saya masuk kelas 4. Nah, sebelum kita sekolah mulai, kita ajarkan ibadah sebentar. Nah, inilah cara kita mentaburkan firman Tuhan buat anak-anak ini. Dan luar biasa anak-anak ini, mereka senang sekali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan luar biasa. Ada anak yang hampir sudah kelas 5, kita kalau tanya bagaimana, kamu sudah percaya Kristus? Saya sungguh percaya dengan Kristus. Bagaimana kamu bisa? Tetapi mereka tidak bisa bersaksi di rumah, karena di sana usia 18 tahun baru dia boleh menyatakan imannya. Jadi dia, anak-anak yang telah dilayani itu, mereka tetap memegang Kristus, hanya diam-diam. Nah, Bapak Ibu, itulah di sana cara kita melayani dengan di CC, dengan melayani sekolah. Kemudian ada foto lagi, saya melayani rumah sakit. Terakhir mungkin ada itu Bapak Ibu lihat ada ibu, ada saya berfoto dengan ibu-ibu di halaman. Yang keberapa nih? 3, 1, 2, 3, keempat ya, 5 ya. Itu saya melayani di rumah sakit, 2 rumah sakit saya ambil yang penginjilan di sana. Luar biasa, saya senang sekali. Kalau di Indonesia tertutup untuk penginjilan, di sana terbuka dan mereka mendengarkan dengan sukacita. Dengan pada saat kita bicara, kami akan bicara tentang iman, mereka mendengarkan dengan seksama, dengan teliti. Dan ada selesai saya ajarkan mereka berdoa, ada lagi yang meminta, Ibu tolong berdoa dengan saya. Dan mereka mau menerima Kristus. Itu luar biasa. Mereka, saya Tuhan, aduh ini saya seperti panen di sini. Senang sekali bisa melayani di sana. Mereka suka cita mau mendengarkan tentang
firman Tuhan. Itu orang dewasa dalam keadaan sakit, dan keluarganya yang saya foto itu keluarga mereka tuh sangat mengasihi, sehingga kalau ada keluarga yang sakit semua famili datang untuk menjenguk, sampai mereka tidak sempat masuk ke dalam, mereka di halaman nunggu bicara-bicara. Itulah kehidupan yang mungkin di Indonesia tahun-tahun 50-60 masih begitu, tapi sekarang sudah cuek ke satu dengan lain. Di sana sangat mengasihi satu dengan lain. Ada kesusahan, kesulitan, semua ikut campur tangan dan semua ikut sedih dan merasakan itu. Yang itu saya dapatkan di sana. Kita hanya menabur, kembali lagi kita serahkan dalam kehendak Tuhan. Anugerah keselamatan itu di dalam Tuhan. Itulah sedikit saya bersaksi bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dan orang-orang sana yang Tuhan mengasihi. Sana bukan hanya web sana, misi penginjilan, tetapi banyak sekali misi-misi yang lain, WAM, Baptis, yang lain-lain. Saya bilang, ini negara kecil, hanya kurang lebih 2-3 juta manusia di sana, tetapi banyak sekali misi-misi datang ke sini. Karena mungkin Tuhan akan, katanya ada satu nubuatan bahwa nanti dari Guinea-Bissau akan dipakai untuk menyebarkan Injil di sana. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu, cuma ini saya bisa sampaikan. Tuhan berkati. Perjalanan penginjilan saya paling jauh NTT. Dan itu kalau dari Kupang ke Soe itu 3 jam, kemudian dari kota Soe kemudian ke pedalaman di desa-desa yang kami jangkau itu kurang lebih 2 jam gitu ya dari penginapan. Kemudian dengan jalan yang kami hanya struggle-nya dengan jalan yang tidak bagus begitu, berbatu, kadang jalan tanah gitu. Tapi kami tidak struggle dengan cuaca yang begitu panas. Saya membayangkan ya dialami, saya sudah nggak bisa mikir 50 derajat itu bagaimana. Ini yang sekarang di sini sumuk aja saya sudah keringatan. Ya, tapi apapun itu Bapak Ibu, semoga apa yang dibawa, apa yang disampaikan oleh Kak Diana bisa menginspirasi kita semua bahwa Tuhan terus bekerja dimanapun, kapanpun. Tuhan terus bekerja dan kita alatnya, kita prajurit ya Kak Diana ya. Oke, terima kasih Kak Diana. Semoga kesaksiannya memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke laptop. Mari kita buka Yohanes 15. Yohanes 15, kita baca 3 ayat saja. Ayat 12, 13 dan 14. Yohanes pasal 15, kita baca ayat 12 sampai 14. Sampun? Demikian firman Tuhan. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Puji nama Tuhan. Sengaja saya memilih tema ini, kemudian lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan semuanya berbunyi kasih, 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 kasih. Ini tanggal 14. Walaupun kita tidak muda lagi ya Bapak Ibu, biasanya nanti kalau malam minggu, nanti malam gitu banyak pasangan muda kemudian keluar dengan pasangannya masing-masing, merayakan hari Valentine, hari kasih sayang katanya. Nah, hari ini, pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar tentang kasih sayang yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya mau menjelaskan dulu konteks di Yohanes 15 ini ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu baca sebelum-sebelumnya dari Yohanes pasal 13 sampai pasal 17 kalau nggak salah, ya betul.
Dari Yohanes pasal 13 sampai pasal 17 itu adalah percakapan Yesus dengan murid-muridnya di malam perjamuan terakhir sebelum Yesus ditangkap. Jadi di kejadian malam itu ada peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya, kemudian peristiwa perjamuan malam terakhir itu terjadi di situ. Dan di dalam peristiwa itu, malam hari itu, Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Salah satunya adalah perintah saling mengasihi seperti yang kita baca pada pagi hari ini. Itu konteksnya. Jadi kalau mau boleh dengan bahasa saya ya Bapak Ibu, ini kan kemudian besoknya Yesus ditangkap begitu ya. Bukan besoknya, malamnya Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Jadi setelah kejadian mereka malam perjamuan terakhir itu, perjamuan Paskah Yahudi ya, Paskah memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Kemudian mereka pada saat makan itu, setelah makan itu Yesus pergi ke Taman Getsemani berdoa, dan disitulah Yesus ditangkap dan rangkaian peristiwa Paskah itu terjadi. Ini kronologisnya begitu ya Bapak Ibu. Jadi dengan bahasa saya, maaf kalau kemudian nanti menimbulkan salah tafsir, ini kayak seperti percakapan Yesus dengan murid-muridnya dari pasal 13 sampai 17, seperti apa ya? Kayak pesan-pesan sebelum seseorang itu meninggal gitu. Pesan terakhir. Kan dia berbicara kepada murid-muridnya, banyak hal yang disampaikan di situ. Ada rumah Bapa, ada akulah pokok anggur yang benar, dan yang kita baca saat ini adalah perintah untuk mengasihi. Ayat 13. Ayat 12. Inilah perintahku. Jelas ya. Inilah perintahku. Apa perintah Yesus pada murid-muridnya? Supaya kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, kita cermati satu-satu. Saling mengasihi. Kalau mendengar kata saling, apa yang ada dalam benak kita? Monggo, kita dua arah gitu. Saling memberi dan menerima. Timbal balik, interaksi. Betul ya? Satu, semuanya benar ya Bapak Ibu? Saling memberi, saling menerima. Dalam kata saling berarti tidak ada yang pasif. Semua aktif. Pakai P, aktif. Semua aktif, semua melakukan, semua mengekspresikan. Betul ya? Saling mengasihi. Nah, semua aktif yang pertama. Kemudian saling memberi dan menerima. Gak mungkin memberi tok, semuanya memberi terus, yang menerima siapa? Ya. Jadi di dalam kata saling mengasihi itu semua aktif memberi, tapi semua juga aktif menerima. Semua aktif memberi kasih. Di waktu yang sama ada orang-orang juga yang aktif untuk menerima kasih. Dan mungkin pada saat yang lain lagi orang yang menerima kasih ini pada gilirannya dia juga memberikan kasih kepada yang lain. Interaktif, saling memberi, saling menerima, saling aktif, tidak ada yang pasif. Saling mengasihi. Perintahnya jelas. Apanya jelas? Perintahnya adalah saling mengasihi. Pertanyaan kedua adalah how? Bagaimana kita mengasihi? Yesus memberikan standar yang luar biasa. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Standarnya jelas Bapak Ibu. Kita diperintahkan, perintah ya, inilah perintahku. Bukan diminta, bukan dihimbau. Kalau mau lakukan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Bukan, perintah. Ini beberapa ada yang
Ada yang pensiunan angkatan laut, angkatan dari tentara. Kalau perintah itu, kalau dalam ketentaraan, perintah itu kan suka nggak suka, mau nggak mau, maju harus dilakukan. Betul nggak? Ya, kita Laskar Kristus, perintah Tuhan, perintah Yesus harus dilakukan. Nah, perintahnya jelas, saling mengasihi. Standarnya seperti aku mengasihi kamu, seperti Yesus mengasihi murid-muridnya, seperti Yesus mengasihi kita. Kalau itu kita tarik dalam konteks kita saat ini. Nah, pertanyaannya berikutnya, bagaimana cara Yesus mengasihi murid-muridnya? Sebelum lalu bagaimana, saya mau ngomong standarnya dulu. Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat sebelumnya, ini kan satu perikop gitu ya, saya hanya membaca 3. Tapi kalau kita mau tarik di dalam satu perikop ini, ngeri Bapak Ibu kalau bahasanya Mas Rio. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Yesus mengasihi kita seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Kalau mau saya persingkat, sebentar. Yesus mengasihi kita seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Yesus memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi sama seperti cara Yesus mengasihi kita. Maka kalau kita tarik benang merahnya, Yesus memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi sesama saudara-saudara kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Yesus memberikan perintah untuk saling mengasihi sama seperti kasih yang Bapa berikan kepada Tuhan. Kita diberi perintah untuk mengasihi dengan standar kasihnya Allah. Perintah ini berarti harus dilakukan. Terus sing yo opo kasih Allah, sing seperti apa kasih Yesus itu? Berikutnya di ayat 13, dan Yesus memberikan sebuah cerita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada apa? Kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seseorang begitu ya. Istilah yang random, seseorang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Ini kan tidak langsung mengarah kepada Yesus. Tetapi kalimat berikutnya di ayat berikutnya jelas, kamu adalah sahabatku. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Disambung dengan kamu adalah sahabatku. Ini status yang nggak main-main Bapak Ibu. Kalau kemudian kita boleh baca dalam untuk diri kita, kalau kamu itu mengarah kepada diri kita masing-masing, boleh kita bisa mengartikan ayat itu adalah aku adalah sahabat Tuhan. Dan sahabat Tuhan itu kepada sahabatnya itu seseorang memberikan nyawanya. Seseorang ini adalah Yesus sendiri. Kata-kata Yesus. Ini adalah sebuah demonstrasi, sebuah ungkapan, sebuah pernyataan kasih yang terbesar. Tapi Ibu Saudara, di dalam konteks kehidupan Romawi pada saat itu, seseorang yang memberikan nyawa, berkorban nyawa bagi sahabatnya itu, mereka mendapatkan penghormatan tertinggi, gitu ya. Mendapatkan penghormatan tertinggi. Tetapi kita bayangkan, Yesus ini memberikan nyawa bagi murid-muridnya
yang dia anggap sahabat-sahabatnya, yang murid-muridnya pada saat itu, apa ya kalau bahasa saya mengartikan, banyak gagal pahamnya, begitulah, banyak gak ngertinya terhadap maksud Yesus. Ini peristiwa terjadi sebelum penangkapan Yesus ya, berarti peristiwa Petrus menyangkal itu belum terjadi pada saat kejadian ini. Tetapi kalau kita mau tarik ke belakang, Bapak Ibu Saudara, perjalanan murid-murid Yesus mengikut Yesus ini banyak gagal pahamnya. Mereka sering eker-ekeran satu dengan yang lain, pingin jadi yang terbesar di antara masing-masing, nggak ada rendah hatinya blas begitu loh. Kemudian mereka masih menganggap Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, Mesias yang berjuang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma secara lahiriah, Mesias yang mengembalikan lagi supremasi kejayaan Israel pada zaman Raja Daud. Mereka gak paham gitu loh, bahwa perjuangan dalam tanda kutip, perjuangan yang Yesus lakukan, kerajaan yang Yesus mau sampaikan, bukan kerajaan yang ada di dunia ini, tetapi kerajaan kekal. Nah, perjalanan mengikut Yesus yang 3 tahun itu, mereka gak paham-paham. Dengan kualitas murid yang seperti ini, itu loh Yesus menganggap mereka sahabat. Ini kan saya tidak bisa menemukan kata lain. Luar biasa ini tidak cukup bisa menggambarkan demonstrasi kasih yang seperti Yesus ungkapkan. Memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat itu? Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perintahnya apa? Balik lagi ke ayat 13, saling mengasihi. Jadi kasih seperti apa yang Yesus mau kita lakukan di dalam kehidupan kita? 1, kasih yang mau berkorban. Berkorban nyawa itu demonstrasi yang sudah mentok. Terus apa kemudian kita harus seperti itu ya, tidak letterlock seperti itu ya Bapak Ibu kita. Artinya apa? Berkorban nyawa ini kalau kita mau terjemahkan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kasih yang berkorban, kasih yang mungkin dalam praktek kita melakukannya itu sakit di dalam diri kita. Saya yakin pada saat Yesus mendemonstrasikan kasihnya kepada manusia di atas kayu salib itu, kemanusiaan Yesus mengalami sakit yang luar biasa. Tetapi Yesus memilih maju karena kasih yang memilih untuk tetap mengasihi walaupun orang yang dikasihi tidak mengasihi dia. Itu kasih yang Yesus sampaikan. Itu kasih yang Yesus nyatakan. Maka kualitas kasih seperti itulah yang Yesus ingin kita lakukan. Kasih yang memilih untuk tetap mengasihi walaupun kita disakiti. Kasih yang memilih untuk tetap mengasihi walaupun pihak yang mengasihi, walaupun pihak yang dikasihi itu tidak mengasihi kita, bahkan cenderung mungkin menyakiti kita. Kualitas kasih seperti itulah yang Yesus mau, yang Yesus perintahkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang pertama kasih yang berkorban. Yang kedua, kasih yang taat. Dalam pergumulannya di Taman Getsemani, Yesus mengatakan dalam doanya kepada Bapa, biarlah cawan ini lalu daripada
kemanusiaan Yesus gentar. Tetapi dia memilih taat. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Kasih yang berkorban. Yang kedua, kasih yang taat. Dan kasih yang taat itu diekspresikan dengan perbuatan nyata, bukan hanya dengan nyanyian di mulut kita, bukan hanya dengan perkataan aku mengasihi kamu, tetapi dengan perbuatan nyata. Dan salah satu perbuatan nyata yang bisa kita lakukan, salah satunya, salah dua, salah tiga, salah empat pasti banyak, tapi salah satunya adalah mengampuni. Seperti bahasan kita di grup doa pagi kemarin, saya senang sekali bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, mengampuni orang yang menyakiti kita, mengampuni orang yang menyakiti, bersalah pada kita, orang yang mungkin benci, tidak mengasihi kita. Kita bisa mengampuni dan mengasihi mereka. Itu adalah pernyataan kasih dengan kualitas seperti yang Tuhan minta. Ya. Kalau kita memberi kepada orang yang memberi kepada kita, apa istimewanya? Biasa, standar, STD kalau anak muda sekarang bilang. Biasa aja. Tapi Yesus memberikan perintah kasih yang standarnya Allah. Dan kita tidak bisa menurunkan standar ini dengan alasan sik manusia. Nek jek ono gatel-gatele, nek sik ono gerjek-gerjek kene, itu namanya juga manusia. Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar dengan kita ngomong seperti itu, kita menurunkan standar yang kasih yang Tuhan perintahkan. Belajar mengampuni itu adalah pernyataan kasih, salah satu pernyataan kasih yang Tuhan minta. Saya tahu prosesnya, kenyataannya tidak semudah saya ngomong di sini, karena di dalam kita belajar ya saya katakan, untuk bisa mengampuni itu ada banyak proses yang harus terjadi di dalam diri kita. Yang pertama Bapak Ibu, proses mengakui. Kita sakit hati, kita lakukan, kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sakit hati. Tuhan, saya ingin dia juga merasakan sakit yang sama seperti ya. Dia merasakan dampak yang sama seperti yang dia lakukan kepada saya. Mengakui proses itu, kemudian mengakui sakit hati itu, dan memohon kepada Tuhan untuk Tuhan bekerjalah agar sakit hati ini bisa lepas. Saya yakin Bapak Ibu itu proses yang luar biasa sulit, luar biasa sulit. Tetapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Yesus yang memberikan perintah untuk saling mengasihi adalah Yesus yang sama yang memberi kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan perintahnya. Tuhan bukan pihak yang ya sudah, aku memberikan perintah, lakukan whatever you, apapun yang kamu kondisimu, apapun keadaanmu, lakukan, yang penting taat pada perintahku. Tidak. Tuhan bukan pihak yang membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian. Tuhan yang memberi perintah adalah Tuhan yang sama
yang memberi kekuatan, menyertai dan menopang setiap proses anak-anaknya melakukan perintahnya. Itulah berita baiknya. Berita baiknya adalah Tuhan yang mengasihi, memilih untuk tetap mengasihi kita walaupun kita masih seteru Allah. Kita diikat oleh kekuatan dosa yang mengikat kita, yang membuat kita mengatakan cek manusia nek ana sing jangget-janggetin nang kene iki ya wis jenenge manusia. Tapi kuasa Allah, kasih Allah memampukan itu semua, membebaskan kita dari rasa sakit hati, rasa ingin menyakiti. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan tanpa Tuhan yang campur tangan atas kehidupan kita. Kita mampu melakukan perintah Tuhan karena Tuhan lebih dahulu bekerja di dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk mengasihi seperti standar yang Tuhan minta karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kesalahan kita. Seperti perumpamaan tentang hamba yang berhutang kepada raja. Hamba ini berhutang kepada raja jumlah sekian, begitu. Saya tidak hafal karena saya tidak mempersiapkan ini. Hamba ini berhutang kepada raja dengan jumlah yang sekian karena tidak mampu karena si hamba ini tidak mampu membayarnya. Si raja ini berbelas kasihan membebaskan hutang si hamba ini. Lebih dahulu menerima kasih karunia. Kemudian pada saat dia dihadapkan kepada kehidupan nyata, ada orang lain yang berhutang kepada dia dengan jumlah yang tidak sebesar utangnya kepada raja. Tapi dia tidak mampu untuk mengampuni. Dia tidak mampu membaca bahwa anugerah kasih karunia yang dia terima dari raja jauh lebih besar. Maka Bapak Ibu Saudara, seperti ilustrasi yang perumpamaan yang Yesus berikan, Allah lebih dahulu bekerja di dalam kehidupan kita. Maka Allah memerintahkan, bukan lagi ingin, maaf bahasanya, memerintahkan. Suka tidak suka harus dilakukan, gak ada pilihan. Kita berbuat yang sama, kita sudah menerima lebih dahulu, maka kita memberikan. Sulit, iya. Tidak mudah, betul. Tapi kita bisa melakukannya karena pertolongan kasih Allah. Saya mau menutup dengan sebuah kesaksian pergumulan yang kami hadapi di keluarga kami. Ini sudah lama sih sebenarnya Bapak Ibu. Tapi saya teringat, saya sudah berjanji saya nggak mau cerita ini. Tetapi saya teringat temanya ini kemudian tentang mengampuni. Ini bukan contoh yang sempurna Bapak Ibu. Pada saat kami di Makarya, waktu itu Tirsa, anak saya yang kecil itu masih belum 1 tahun lah, masih bayi. Jadi kami dulu tinggal di Makarya. Kami membuka rumah kami untuk usahanya Mas Andri, klinik hewan. Nggak sebesar sekarang Bapak Ibu, jauh. Saat itu kalau pasien hari itu ada 1, ya bersyukur. Besok nggak ada ya sudah dijalani. Belum seramai sekarang. Tapi kami menerima rawat inap. Singkat kata, tiap bulan itu kan RT itu mengadakan
kayak semacam pertemuan RT gitu ya, arisan dan lain sebagainya. Nah, di forum itu, di forum rapat pertemuan RT itu, tiba-tiba tetangga ya orang-orang ya teman ya, tetangga ya, karena kan di forum RT itu kan yang apa ya, pesertanya kan ya tetangga kiri kanan gitu. Di forum itu mereka menyatakan keberatan. Dan bahasanya, kalau bisa saya dengan bahasa saya sudah lupa detailnya, tetapi saya masih ingat saya itu gendong Tirsa di itu. Mereka ngomong keberatan itu dengan bahasa yang bahasa dunia lah begitu, yang tidak enak didengar telinga. Kan bapak-bapak sendiri, ibu sendiri gitu ya. Saya mendengar itu ditujukan pada Mas Andre. Dan saya di bagian ibu-ibu itu beringsut gitu, tak dampingi. Walaupun saya tidak bisa mengatakan apa-apa, saya mendampingi suami yang dibully oleh para tetangga saat itu sambil gendong anak saya yang bayi. Kata-katanya kayak orang kayak maling ayam kedapatan mencuri begitu loh. Bahasanya luar biasa kata itu, luar biasa tidak enak didengar telinga. Intinya mereka keberatan terhadap praktek dokter hewan itu. Belum bisa ngomong klinik sih sebetulnya. Intinya mereka keberatan. Ini perumahan, bukan perkandangan. Dan yang ngomong itu satu kata yang masih saya ingat. Yang ngomong itu luar biasanya adalah saudara seiman Bapak Ibu. Malam hari itu kami pulang ya sudah. Kami menangis, kami berdoa di hadapan Tuhan. Kami menangis. Tuhan, ini usaha yang kami lakukan untuk menghidupi diri kami. Kami punya pegawai 1 atau 2 orang ya saat itu, belum sebanyak sekarang. Dan 1 orang pegawai saya itu baru beberapa bulan ikut karena dia sebelumnya dipecat oleh kantor sebelumnya hanya karena dia sakit. Anak istrinya sakit dan dia nggak masuk selama 1 minggu. Karena anak istrinya opnam, dia sendiri sakit, demam berdarah ya kalau nggak salah waktu itu. Karena sakit itu kemudian, karena tidak masuk itu kemudian dipecat oleh kantornya yang lama. Kebetulan orang ini adalah detailer, pegawai yang biasa jualin obat gitu loh ke kami, suplai obat. Ya saya katakan, kami berbelas kasihan. Ya saya bisa sih menerima sebagai tukang bersih-bersih paramedis begitu ya. Tapi kami tidak bisa memberikan gaji sebanyak yang kamu terima di kantormu yang dulu. Usaha kami tidak besar saat itu, kecil banget. Gitu. Singkat kata kami malam itu setelah rapat RT itu kami berdoa di hadapan Tuhan, kami bersimpuh, kami menangis. Kami curhat sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, kami mau pasrah. Oh, itu luar biasa proses yang kami alami Bapak Ibu, secara batin, secara di dalam hati gitu ya. Orang-orang ya tetangga-tetangga kami ya, orang-orang terdekat dengan kami, orang yang kami hadapi sehari-hari, ketemu sehari-hari. Singkat kata, kemudian proses itu tidak simsalabim hari ini kami berdoa besok selesai masalahnya, tidak. Langkah pertama adalah kami kembali Pak almarhum Pak Wahyu, bapaknya Mas Andre, terus balik awal. Jadi kan begini, kami dulu Mas Andre mengawali praktek itu di rumah Bapak, kemudian kami diberi berkat, kami bisa beli rumah di belakang rumah Bapak. Nah, itu yang kami praktek. Tinggal dan praktek di situ. Akhirnya Bapak ijol rumah. Jadi saya tinggal balik di rumah Bapak tinggal di rumah kami. Karena itu kan dulu tempat praktek yang lama. Tidak berapa lama Bapak Ibu, Tuhan memberi, ya prosesnya saya nggak bisa cerita satu-satu, tapi kemudian Tuhan memberikan hadiah kami di Ruko Getwe. Kalau ngomong sampai sekarang saya juga nggak habis pikir. Kami mendapatkan harga itu mungkin setengah dari harga pasar
sasaran ruko yang ada di gateway. Setengah betul, nggak masuk akal. Saya tidak mengenal orang yang menjual itu. Kami masuk hanya karena kami ngikuti rombong bakso. Saya senangnya bakso. Bakso itu kemudian masuk di kompleks ruko ya. Kemudian saya lagi sepedaan sama Mas Andri, masuk ngikuti, cuma pingin makan bakso. Terus ada dijual. Iseng bertanya, kemudian dia menyebutkan harga segitu. Loh, kok murah? Murah pun saya nggak punya uang. Murah pun saya nggak punya uang. Singkat kata, Tuhan mempermudah semua prosesnya. Tuhan mempermudah semua prosesnya. Kami boleh ada di tempat itu, ya sudah, yang di Makarya kami jual, bla 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 dan seterusnya. Dan Tuhan bekerja sampai saat ini. Tentang mengampuni, kami berjuang luar biasa. Betul Bapak Ibu, kami berjuang luar biasa. Dengan air mata, dengan Tuhan. Ketemu kemudian mendapat menghilangkan rasa sakit hati itu perlu bertahun-tahun Bapak Ibu, perlu bertahun-tahun. Dan pada saat kemudian kalau ada momen undangan manten gitu ya, kami bertemu, oh sik ganjel, berikutnya oh lebih sedikit, oh lebih sedikit. Nah, sekarang saya bisa bertemu, bercengkrama, bercakap-cakap tanpa rasa sakit hati. Itu saya yakin 100% Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja di dalam diri kami. Karena dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri, pret kalau bahasanya Mas Rio, gak mungkin kami bisa melakukannya. Kami mampu karena Tuhan yang memampukan. Maka Bapak Ibu Saudara, percayalah, kita mampu karena Tuhan yang memampukan. Amin. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan. Pagi hari ini kami mendapatkan satu perintah Tuhan. Kami harus mengasihi dengan standar yang Tuhan berikan. Kami harus mengasihi seperti Yesus mengasihi kami. Kami harus mengasihi seperti kasih Bapa mengasihi kami. Kami tahu ini berat Tuhan. Kami tahu ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami mohon penyertaan-Mu Bapa. Kami mohon Tuhan sendiri yang menguatkan, bekerja di dalam diri kami, agar kami mampu melakukan perintah Tuhan. Datanglah Tuhan, hadirlah, masuk dalam hati kami, masuk dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Bimbing kami, agar kami dapat melakukan perintah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Bu Ineke. Terima kasih kepada Ibu Marta
yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Diana yang sudah memberikan sharing buat kita semua. Biarkanlah firman Tuhan dan sharing dari teman-teman doa pagi juga bisa menguatkan kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Dan kita juga lebih mengasihi kepada sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, acara ibadah doa pagi pada hari ini, acara inti sudah selesai. Namun ada acara tambahan. Apakah itu acara tambahan? Hari ini adalah hari kasih sayang. Intinya semua diucapkan dengan kasih sayang, diekspresikan dengan dress code yang warna apa itu? Warna pink. Panitia sudah membicarakan sudah beberapa hari yang lalu. Beberapa bulan yang lalu bahkan sudah diberi keputusan untuk hari ini ada juri yang terselubung mengamati Bapak Ibu yang sudah hadir ibadah pada pagi hari ini. Ada bisikan dari beberapa yang menyampaikan, Mbak, nanti tolong diperhatikan. Apa itu? Pokoknya nanti diperhatikan aja yang bagi Bapak Ibu yang hadir. Baik. Saatnya sekarang kita akan menyampaikan siapa yang ya dress code, dibilang dress code terbaik ya, istilahnya itu padu padannya itu ada. Saya awalnya Kak Marta, enggak boleh Kak Marta. Wes aku dewe tambah Kak Marta. Jadi Bapak Ibu, ini hanya untuk meramaikan saja. Hadiahnya cukup menarik. Bu Bambang. Sudah diputuskan. Salim. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Salim. Bambang. Umar Pau. Bapak. Bapak satu dan Ibu satu. Jadi ada dua. Dipilih. Terserah. Dari audiens memilih Bu Salim. ada lagi. Umar Pau. Bubam Ada Wewe. lagi ibu-ibu yang merasa dipanggil namanya nanti untuk berkenan maju dengan mengenakan semua yang pada saat hadir, ya mulai tasnya, diletakkan sekalian tasnya untuk dibawa, dibawa juga untuk ke depan sini. Kami memutuskan Bu Salim. yang Babuwe. mendapatkan predikat dress code sesuai dengan diputuskan oleh pengurus pada pagi hari ini jatuh kepada Ibu Bambang. Monggo Ibu berkenan untuk maju dengan iringi Bapak. Jalannya tidak begitu, diiringi dengan mana itu tasnya diangkat. Tasnya dengan majunya itu tidak asal maju dengan sebagai putri. Sampai lagu berhenti, goyang terus. Terima kasih. Kemudian, saya sebelum masuk ke bapak-bapak yang ditunjuk, perasaannya bagaimana Ibu Wiwi Siswati? Saya kok tertawa terus. Wis tuwek-tuwek jarene bergaya seperti Nelly. tidak, ini pinjaman. Ini cucu saya. Jadi terus tak sautai gitu ya. Terus kalau lahirnya ya punya saya sendiri. Tapi sudah lama ini nggak di bawah. Ada aja panitia itu. Tapi hari ini saya bersyukur karena
bukan menangnya sih ya, karena ya ini ya penampilan yang aslinya saya. Matur nuwun. Sekarang masih di tempat Ibu, nggih, masih di tempat. Kami mengundang, mohon nanti diiringi musik ya Bapak. Mengundang Bapak terkasih yang terpilih yaitu Bapak Salim. Monggo. Nggih, dengan gayanya Bapak Salim maju. Nggih, monggo. Bajunya Yang sewu Bapak. Perasaannya bagaimana hari ini? Saya biasa-biasa saja. Ya, bersyukur pada Tuhan. Saya bisa datang berkumpul bersekutu dengan saudara-saudara, bahkan dengan Tuhan melalui firman tadi. Persis. Nggak gampang kita ngasih. Intinya itu aja. Sukar sekali. Ada cemoohan, ada sukar sekali. Tanpa penyertaan Tuhan tidak bisa. Kita itu sudah punya identitas. Kalau mau kumpul dengan semua orang itu, kita itu benar itu sudah disalahkan. Apalagi kalau kita salah. Cuma itu. Terima kasih. Berkenan Bapak Ketua untuk memberikan hadiah kepada Bapak dan Ibu. Mohon diterima Bapak. Iya. Kita akan silahkan kembali ke tempat. Dibagi sama cucunya yang Ada satu pujian yang punya ditutup, tapi untuk menutup acara tambahan ini kita tutup dengan lagu penutup yang Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan.